Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Habib Ritonga, NRP 0211184000056. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab suatu problem kasus terkait free vibration with column damping yang saya kutip dari suatu sumber. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita diberikan suatu sistem berupa sistem massa pegas yang diletakkan pada dry surface pada kemiringan 30 derajat yang tampak seperti pada gambar. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan equation of motion-nya atau persamaan geraknya, response of the system, persamaan responnya, dan kita diperintahkan untuk menentukan berapa lama massa ini akan bervibrasi atau berosilasi dan di posisi mana dia akan berhenti yang diukur dari keadaan unstressed-nya. Oke, di sini kita diberikan data bahwa massa sistem itu 20 kg, stiffness-nya 1000 Newton per meter, mu 0,1, x0 0,1 meter, dan kecepatan awal x.0 itu sama dengan 5 meter per sekon. Nah, di sini kita diberikan catatan bahwa sistem ini sudah dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah pastinya menggambar free body diagramnya. Nah, karena pada kasus ini massa bergerak ke bawah, maka gaya pegas yang di atas akan teregang atau tertarik, sedangkan massa pegas yang di bawah itu akan tertekan. Karena sifatnya pegas itu akan berusaha untuk kembali pada posisi awalnya atau bentuk awalnya, maka gaya pemulih pada pegas atas itu arahnya ke atas. Dan karena pegas yang di bawah itu tertekan, maka gaya pemulihnya atau gaya pegasnya itu akan mengarah ke atas. Nah, karena gaya ini bergerak ke bawah, maka akan muncul gaya gesek yang akan melawan arah pergerakan, yaitu arahnya adalah ke atas. Nah, karena kita ketahui bahwa massa ini mengalami kontak dengan permukaan, maka akan muncul gaya normal. Nah, dan yang terakhir adalah gaya akibat berat benda, yaitu mg. Nah, selanjutnya kita akan memproyeksikan semua gaya kepada sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena FK atau gaya gesek, atau gaya pegas, gaya gesek, dan gaya normal itu sudah berada pada sumbu X dan Y, maka kita tidak perlu memproyeksikannya. Sedangkan gaya berat, karena dia tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y, maka perlu kita proyeksikan. Nah, untuk pada sumbu Y, karena di sini nilainya itu sama dengan theta, maka dapat kita proyeksikan untuk sumbu Y itu mg cos theta. Sedangkan pada sumbu X itu adalah mg sin theta. Oke. Nah, setelah kita menggambarkan free body diagramnya, maka kita dapat membuat persamaan gayanya melalui hukum Newton 2 atau hukum Newton 1. Nah, untuk arah Y, karena massa tidak bergerak pada sumbu Y, maka kecepatan dan percepatannya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan gaya yang ada pada sumbu Y itu ada gaya normal dan mg cos theta.
karena kita asumsikan bahwa untuk arah atas itu sama dengan positif, maka kita dapati bahwa N dikurangi dengan mg cos theta sama dengan 0. Sehingga kita dapati gaya normal sama dengan mg cos theta. Selanjutnya untuk first half cycle, pada gaya pada arah X itu sigmanya sama dengan mg X double dot. Karena dia bergerak pada sumbu X, maka terdapat kecepatan atau percepatan. Nah, bagaimana dengan gayanya? Untuk gayanya, karena nilai dari gaya pegas ini sama, maka bisa dituliskan sebagai 2FK dikurangi dengan gaya gesek sama dengan mgx double dot. Nah, bagaimana dengan mg sin theta-nya? Nah, karena di sini merupakan free vibration, jadi yang menyebabkan oscillasi itu adalah displacement awalnya. Sehingga displacement awal ini terbentuk karena adanya mg sin theta ini, sehingga massa mengalami perpindahan posisi dari posisi posisi yang paling awal. Nah, begitu. Makanya mg sin theta ini melawan gaya pegas, yaitu K dikali delta statisnya, begitu, sehingga kita tidak menggunakan mg sin theta lagi. Oke, karena kita lanjutkan, karena gaya gesek itu merupakan mu dikali n, dan kita ketahui n itu sama dengan mg cos theta, maka kita dapati bahwa minus 2kx dikurangi dengan mu mg cos theta sama dengan mx double dot. Nah, selanjutnya dapat kita tuliskan bahwa mx double dot ditambah dengan 2kx sama dengan minus mu mg cos theta. Nah, jika kita substitusikan dengan data yang telah diketahui, maka kita dapati bahwa persamaan gerak untuk first half cycle itu sama dengan 20x double dot ditambah 2000x sama dengan minus 17. Oke, bagaimana dengan second half cycle? Bedanya ada pada arah gaya gesek, yaitu positif. Nah, sehingga kita dapati persamaan geraknya adalah mx double dot ditambah dengan 2kx sama dengan mu mg cos theta. Nah, di sini positif, dimana pada first half cycle itu negatif. Nah, bedanya di situ. Nah, selanjutnya jika kita substitusikan dengan data yang telah diberikan, maka kita akan mendapati equation of motion untuk second half cycle itu 20x double dot ditambah dengan 2000x sama dengan 17. Nah, setelah kita mendapatkan equation of motion-nya, selanjutnya kita dapat menentukan nilai dari respon sistemnya. Nah, untuk first half cycle akan dengan menggunakan Laplace pemisalan, maka akan kita dapati respon sistemnya itu sama dengan A1 cos omega nt ditambah A2 sin omega nt dikurangi dengan mu mg cos theta per 2k. Nah, ketika kita substitusikan, maka akan kita dapati untuk xt sama dengan A1 cos 10t ditambah A2 sin 10t dikurang 0,0085. Nah, jika kita turunkan sekali, maka akan kita dapati nilai dari kecepatannya. Itu sama dengan minus omega n dikali A1 dikali sinus omega nt ditambah omega n dikali A2 dikali cosinus omega nt. Nah, ketika kita substitusikan,
akan kita dapati untuk kecepatan pada waktu tertentu itu sama dengan untuk kecepatan pada waktu tertentu itu sama dengan minus 10 dikali A1 sinus 10T ditambah 10A2 kosinus 10T. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari A1 dan A2. Nah, pada soal kita diberikan initial condition yaitu x0 sama dengan 0,1 meter dan x.0 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ketika kita masukkan kepada persamaan yang kita dapati sebelumnya, bahwa pada t sama dengan 0 itu displacement-nya sama dengan 0,1, maka akan kita dapati nilai dari A1-nya sama dengan 0,1085. Nah, untuk kecepatan awalnya kita diberikan nilai 5 meter per sekon. Nah, ketika kita masukkan nilai T-nya yaitu 0, maka akan kita dapati nilai A-nya itu sama dengan 0,5. Sehingga kita mendapatkan persamaan responnya, persamaan respon sistem. Nah, bagaimana dengan second half cycle-nya? Karena kita ketahui bahwa perbedaan dari second half cycle itu dengan first half cycle itu hanya pada minus dan positifnya, maka tinggal kita ubah dari minus menjadi positif, maka akan kita dapati bahwa persamaan respon untuk second half cycle itu sama dengan xt sama dengan 0,1085 cos 10t ditambah 0,5 sinus 10t ditambah 0,0085. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk menentukan waktu total sehingga sistem ini akan berhenti dan posisinya di mana. Nah, kita ketahui bahwa x stop itu sama dengan x0 dikurangi dengan R dikalikan dengan 2 mu n per K ekuivalen, maka akan kita dapati bahwa x stopnya itu sama dengan x0 dikurangi dengan R mu mg cos theta per K. Nah, syarat ketika masa ini berhenti adalah F spring itu lebih kecil dari gaya geseknya, di mana gaya spring ini pada waktu tertentu tidak dapat melawan gaya geseknya, sehingga massa akan berhenti. Nah, untuk gaya pegasnya itu kita ketahui adalah 2K dikali dengan X stop lebih kecil dari, untuk gaya gesek adalah mu dikali N, N-nya adalah mg cos theta. Maka X stop lebih kecil dari mu mg cos theta per 2K. Oke, kita masukkan nilai dari X stop yang di atas, itu kita dapatkan seperti ini. Nah, oke, yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, sedangkan yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, nantinya akan kita dapati persamaan seperti ini, sehingga kita dapati R-nya itu harus lebih besar dari X0 minus mu mg cos theta per 2K per mu mg cos theta per K. Oke, jika kita substitusikan dengan data yang telah diberikan di awal, maka akan kita dapati bahwa R-nya itu kurang lebih harus lebih besar dari 5,5 siklus. Nah, di mana R ini adalah half cycle-nya. Oke. Selanjutnya, tinggal kita masukkan saja kepada persamaan awal, maka akan kita dapati nilai dari X stop-nya itu sama dengan 0,9065. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari total waktu yang diperlukan
untuk sistem bergetar sehingga dia berhenti. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari tau n ini sama dengan 2pi per omega n. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai omega n yang kita dapat sebelumnya, maka akan kita dapatkan nilai dari tau n itu sama dengan 0,628. Nah, untuk waktu totalnya karena siklusnya itu ada 5,5, maaf ini ada typo ya. Ini harusnya tau n. Nah, maka tau totalnya sama dengan R dikalikan dengan tau n. Maka akan kita dapati total waktu yang diperlukan massa untuk berosilasi hingga akhirnya berhenti adalah 3,454 sekon. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.